wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PHK. Nah, apa sih PHK itu? PHK adalah singkatan dari penyakit akibat kerja yang ditimbulkan akibat pekerjaan atau lingkungan kerja. Menurut Kapres RI nomor 22 tahun 1993, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit kerja akibat kerja terjadi sebagai akibat dari padanan faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial di tempat kerja. Sedangkan menurut Perdoki yang dituangkan dalam buku Kemensus Diagnosis Okupasi tahun 2011, International Labour Organization atau ILO dan World Health Organization atau WHO serta American College Occupational and Environmental Medicine. Yang pertama yaitu PHK. PHK itu terbagi menjadi dua. Yang pertama penyakit kerja atau occupational disease. Yang kedua yaitu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Nah, yang kedua yaitu penyakit yang diperberat oleh pekerjaan atau penyakit yang mengenai populasi kerja atau biasa disebut disease affecting working population. Yang ketiga yaitu bukan penyakit akibat kerja atau not occupational disease. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari ketiga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu penyakit akibat kerja, penyakit yang diperberat oleh pekerjaan, dan bukan penyakit akibat kerja. Nah, yang pertama yaitu penyakit akibat kerja. Nah, untuk penyakit akibat kerja atau occupational disease itu sendiri mempunyai penyebab penyakit yang spesifik, asosiasi kuat dengan pekerjaan, dan penyakit akibat kerja ini umumnya mempunyai satu agen penyebab spesifik, namun dapat pula beberapa agen penyebab spesifik. Selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Ini memiliki beberapa agen spesifik, asosiasi dengan pekerjaan. Yang ketiga itu bersama faktor resiko atau etiologi lain yang kompleks. Yang kedua yaitu penyakit yang diperberat oleh pekerjaan atau biasa disebut disease affecting working population. Seperti mengenai populasi pekerja, tidak ada agen spesifik di tempat kerja dapat diperberat oleh pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu bukan penyakit akibat kerja atau not occupational disease. Tidak ada agen spesifik di tempat kerja dan tidak dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 penyebab PHK. Yang pertama yaitu hazard fisik. Hazard fisik itu terdiri atas kebisingan, pencahayaan, getaran, suhu ekstrim, tekanan, dan radiasi. Untuk kebisingan itu dapat menyebabkan tuli akibat bising atau noise induced, hearing loss, gangguan keseimbangan, dan gangguan komunikasi, bahkan gangguan psikologis. Yang kedua yaitu pencahayaan. Pencahayaan ini dapat mengakibatkan kelelahan pada mata, dry eye, gangguan penglihatan. Selanjutnya yaitu getaran. Getaran dapat mengakibatkan hand-arm vibration syndrome, whole body vibration syndrome, vibration induced wet finger, dan botrak atau gangguan otak rangka. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu dapat mengakibatkan dehidrasi, heat exhaustion, heat cramp, hypothermia, immersion, rank food, child blind, dan frostbite. Selanjutnya yaitu tekanan. Dapat mengakibatkan barotrauma, Chausson disease atau lumpuh, dan lain-lain. Radiasi dapat mengakibatkan kanker, kematian, kulit terbakar, dan mutasi gen. Dan yang kedua yaitu hazard kimia seperti debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Ini dapat mengakibatkan dermatitis kontak alergi, dermatitis kontak iritan, keracunan, kematian, kanker kulit
terbakar, susah bernafas, anemia, penyakit paru obstruktif. Selanjutnya yaitu hazard biologi. Hazard biologi ini terdiri dari yang pertama penyakit karena virus seperti COVID, cacar air, dan DBD. Yang kedua yaitu penyakit karena bakteri seperti TBC, tifus, diare, penyakit paru obstruktif, dan kronik. Yang ketiga yaitu penyakit karena jamur seperti kudis, kurap, dan pabu. Yang keempat yaitu penyakit karena vektor seperti dermatitis venenata, bakteri, jamur. Yang kelima yaitu penyakit karena binatang, yaitu tergigit ular dan buaya. Yang keenam yaitu karena tumbuhan seperti tertusuk duri akan gatal-gatal. Yang keempat yaitu hazard ergonomi seperti postur, force, durasi, frekuensi, alat kerja, dan desain layout. Ini dapat menyebabkan gangguan otot rangka pada lengan, bisa mengakibatkan CTSD, Schwarzbein tenosti. Pada siku itu bisa menyebabkan tennis elbow. Pada bahu dapat menyebabkan frozen shoulder. Leher itu dapat mengakibatkan neck stiff, dan punggung atau pinggang dapat mengakibatkan low back pain atau HNP. Yang terakhir yaitu kaki dapat mengakibatkan osteoarthritis genu. Nah, yang kelima yaitu hazard psikososial seperti overload, quality dan quantity, role ambigu, role conflict, tidak ada pengembangan karir, responsible for people, dan monoton. Ini dapat mengakibatkan gangguan mental, stres kerja, burnout, dan depresi, bahkan gangguan kecemasan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai PAK dan perbedaan dari penyakit akibat kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.